Halo, perkenalkan nama saya Diva Yolanda Misi dengan NIM 52312424004. Di sini kami akan membuat video konseling gizi yang dimana saya sebagai konselor. Halo, saya Putri Rahmadana Nasution dengan NIM 52332400012 sebagai pasien atau Ibu Budi. Nah, di sini saya mendapatkan kasus di soal nomor 6 yang dimana itu kasusnya Ibu Budi yang mengalami penyakit HIV dan sedang menjalani pengobatan. Nah, saya menggunakan pendekatan CBT. Nah, di sini kami akan mempresentasikan video kami dengan baik. Selamat menonton semuanya. Tidak. Halo Bu Budi, apa kabarnya? Halo Bu Iola, saya alhamdulillah baik. Saya mau konsultasi terkait penyakit saya yang kemarin dan riwayat pengobatan saya gimana ya Bu? Oh, boleh Bu, silakan duduk Bu. Makasih. Halo Bu, sekarang makin cantik ya Bu. Habis dari mana aja Bu kegiatannya? Saya kemarin habis dari luar kota, tapi pas saya traveling itu kayak saya merasa kurang nyaman karena kondisi saya kayak menurun lagi gitu Bu. Makanya saya kembali lagi berkonsultasi sama Ibu. Oh iya, saya sangat menghargai kedatangan Ibu jauh-jauh loh dari luar kota. Apalagi kan Ibu ini habis menjalani pengobatan. Pastinya itu buat aktivitas Ibu jadi terganggu. Di sini kita mau berdiskusi lagi ya buat tentang penyakit Ibu, yang dimana penyakit Ibu itu kita diskusikan secara santai dan terbuka saja. Kita nggak dapat menilai dari sudut manapun. Jadi Ibu tenang aja ya Bu. Iya Bu. Di sini saya mau melihat kondisi Ibu yang Ibu rasakan saat ini. Saya sering merasa lemas, cepet capek, dan akhir-akhir ini saya jadi susah makan. Oh iya Bu, Ibu jadi susah makan Bu. Saya ngerti sih Bu, kondisi kayak gitu tuh mempengaruhi aktivitas Ibu, apalagi Bu hobinya traveling kan. Nah, aktivitas kayak gitu tuh mungkin mengganggu perasaan Ibu. Ibu merasa lagi capek dari traveling itu terasa banget ya Bu. Nah, itu terjadi karena Ibu sedang mengalami pengobatan juga. Jadi kebutuhan Ibu itu harusnya lebih tinggi dibanding Ibu tidak mengalami pengobatan. Iya Bu, itu yang membuat saya khawatir juga. Nah, nggak apa-apa Bu, perasaan khawatir itu nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa banget. Karena kalau Ibu khawatir tuh Ibu merasa kalau saya peduli sama penyakit saya, makanya kan Ibu datang setelah traveling. Nah, kalau semisalnya Ibu ada pikiran lain aja, datang aja Bu ke sini. Oke Bu. Nah, di sini kita mau berdiskusi tentang berdiskusi untuk mencari solusi dari penyakit Ibu. Kita carinya yang realistis dan gak memberatkan Ibu kok. Ibu Budi boleh tolong ceritakan lebih detail pola makan Ibu waktu traveling itu gimana? Sekarang saya jadi susah makan karena saya biasanya kalau makan banyak tuh jadi mual Bu. Jadi lebih mending makan sedikit atau hanya ngemil saja. Oh iya Bu, jadi berarti kalau Ibu makan atau ngemil gitu biasanya berapa kali sehari? Kadang cuma 1-2 kali aja, itu pun sedikit. Baik Bu. Pada saat Ibu merasakan mual, berarti apa yang terlintas di pikiran Ibu? Ibu merasa kalau Ibu makan tuh Ibu bakal mual gitu? Iya, saya berpikir kalau saya makan saya jadi mual, jadi saya lebih mending makan sedikit aja atau tidak makan. Jadi waktu Ibu hanya makan sedikit, kondisi tubuh Ibu gimana? Saya jadi kayak malahan lebih memburuk. Oh, iyalah Bu, karena Ibu makan sedikit tuh jadi aktivitas tubuh Ibu tuh kan butuh yang banyak asupan. Iya. Tapi Ibu makannya sedikit. Iya, betul. Jadi Bu, kita bisa melihat kalau sebenarnya penyakit Ibu ini ada hubungannya antara pikiran, perasaan, dan perilaku Bu. Yang dimana pikiran Ibu berpikir kalau, kalau saya makan nih, saya pasti mual, jadi saya nggak usah makan deh, kayak gitu. Jadi itu yang membuat Ibu travelingnya kemarin merasa kayak capek, terus kurang semangat. Itu yang membuat traveling Ibu sebenarnya terganggu. Iya juga ya Bu, saya juga baru sadar. Nah, selain itu, Ibu pernah nggak merasa putus asa tentang kondisi Ibu saat ini? Kalau Ibu tuh merasa kayak, saya nih kayaknya nggak bisa sembuh lagi gitu Bu.
Iya, saya mikir kadang saya percuma kalau misalnya berusaha pun nggak ada hasilnya. Jadi mending saya nggak usah berusaha. Ya, jangan gitu dong Bu, kita itu harus tetap semangat. Nah, terima kasih ya Bu sudah jujur kepada saya. Terima kasih sudah memberikan pendapat Ibu secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, pikiran seperti itu sebenarnya sangat umum terjadi Bu. Dimana banyak orang juga berpikiran kayak, kalau saya makan saya bakal muntah, mending saya nggak makan, seperti itu. Nah, itu tuh yang sebenarnya menjadi salah satu acuan kalau tubuh ibu itu tuh sebenarnya lemah. Tubuh ibu lemah, ibu sedang mengalami pengobatan, tetapi ibu tidak mengonsumsi makanan yang sesuai dengan pengobatan itu, Bu. Nah, jadi di sini kita bakal bantu ibu untuk menjalani pengobatan. Kita bantunya secara pelan-pelan kok, nggak langsung cepet gitu kan. Kita membantunya secara realistis aja, tapi ini terjadi seperti itu. Bu. Nah, jadi ibu selama ibu traveling kemarin, apakah ada ibu merasa kalau ibu bisa makan lebih banyak karena ibu kan lagi traveling nih di luar kota? Kalau misalnya dulu sama yang kemarin tuh traveling, saya bisa makan normal, Bu. Oh iya, tetapi belakangan ini jadi merasa mual dan pusing. Iya. Berarti artinya tuh tubuh ibu tuh sebenarnya mampu menerimanya, cuman harus butuh kesesuaian karena ibu sedang mengalami pengobatan. Iya, Bu. Dari hasil cerita ibu, saya dapat menyimpulkan kalau saat ini ibu mengalami asupan energi protein yang sangat kurang. Nah, itu disebabkan karena penurunan nafsu makan ibu belakangan ini yang sangat menurun. Terus adanya rasa mual sebelum makan yang menghantui pikiran ibu. Iya, Bu, saya juga merasa begitu. Akibatnya itu tuh tubuh ibu jadi menurun, jadi kayak kapasitas kerjanya itu menurun. Dari yang awalnya ibu hobi traveling dan bahagia, tiba-tiba ibu kayak merasa mual saat traveling. Itu membuat tubuh ibu menjadi semakin menurun daya sehatnya. Berarti memang harus diperbaiki ya, Bu? Iya, harus dong, Bu, karena itu dapat mempengaruhi ini, Bu, daya tahan tubuh ibu. Tapi kita mulainya dari langkah kecil aja. Kita ubah pelan-pelan. Kalau ibu awalnya yang dari muntah, mual, kita ubah jadi ibu bisa menerima makanan apa aja, seperti itu. Terus dalam pendekatan CBT ini, kita akan membantu ibu mengubah pola pikir. Dari pola pikir yang nanti kalau saya makan saya bakal mual, nanti kalau saya makan saya merasa muntah, seperti itu. Kita akan ubah semua pola pikir ibu itu. Kita akan mengubahnya menjadi saya harus makan biar saya bisa sehat, saya harus makan biar saya bisa cepat sembuh, seperti itu. Ibu tadi kan cerita kalau ibu makan ibu bisa mual, bisa muntah. Nah, menurut ibu apakah semua jenis makanan itu bisa membuat ibu mual? Enggak juga sih, Bu. Biasanya kalau sedikit saya masih bisa. Nah, bagus itu, Bu. Kalau misalnya ibu masih ada pikiran kalau nggak semua makanan bisa buat muntah, berarti kita masih bisa ubah pemikiran ibu tentang pola makan ibu tadi. Kita ubahnya menjadi yang lebih realistis. Contohnya, saya bisa makan dalam porsi kecil tapi sering, seperti itu, Bu. Iya, itu lebih masuk akal ya, Bu. Nah, ini yang sering kita sebut dengan mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif atau yang lebih membantu. Sekarang kita fokus ke langkah yang lebih praktis, Bu. Menurut Ibu, apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan di minggu ini nih, selain traveling kemarin? Kemarin kan nih udah traveling, berarti sekarang nih kegiatannya apa ya, Bu? Mungkin saya bisa makan lebih sering tapi sedikit. Dan mungkin rajin-rajin olahraga sih. Olahraganya di CFD ya, Bu. CFD tuh kayaknya seru ya, Bu, kalau misalnya kita ikut senam, zumba, seperti ya, Bu ya. Tapi ya kalau CFD pun ya makannya pun harus dijaga juga, enggak Iya, yang Bu. semua. Ya, jangan makan telur gulung ya, Bu ya, di CFD. Mungkin Ibu boleh makan salad aja nih, Bu, di CFD, nggak usah makan telur gulung. Oke, seperti Bu, terima kasih sarannya. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu bisa makan nih, nanti kan kalau udah selesai, udah sembuh, udah bisa bugar lagi, atau kita ubah pelan-pelan, Ibu bisa mulai makan dengan makan 4-5 kali nih sehari. Kayak contohnya tuh Ibu makan salad, tapi jangan salad ini ya, Bu, salad yang gak sehat. Makan salad buah, salad sayur, seperti itu. Porsinya yang kecil-kecil aja, Bu, jangan yang gede, kan Ibu bisa mual, jadi makanya porsi kecil aja. Terus baik, Bu.
ibu makan tuh jangan nunggu lapar dulu bu, nanti kan ibu kayak ih belum lapar nih, nggak usah makan deh, jangan kayak gitu bu. Jadi ibu tuh kayak makan aja dulu, makan. Kalau semisalnya ibu kayak udah merasa perutnya agak kosong, ibu makan aja seperti makan buah atau makan sayur seperti itu. Baik Bu. Nah, kita juga bisa bantu pemilihan makanan ibu. Jadi ibu tuh boleh makan makanan lunak, tidak terlalu berminyak dan tinggi protein seperti telur, tahu, tempe dan atau susu. Jadi ibu tuh bisa buat orak-arik telur, bisa buat tahu goreng pakai itu kecap manis bu, seperti itu. Sepertinya saya bisa coba. Nah, itu bisa semuanya bisa diformulasikan bu. Nah, selain itu kita juga bisa ubah pikiran ibu. Contohnya nih, ketika ibu muncul pikiran, saya nggak bisa makan. Nah, ibu bisa menggantinya dengan, saya bisa makan sedikit demi sedikit untuk menjaga kesehatan saya. Kalau saya sehat tuh, saya bisa traveling lagi. Saya kalau traveling itu nggak perlu mikirin, nih nanti makan ini mual. Kan jadi terganggu dong, Bu. Kalau misalnya kita udah pergi nih ke tempat jauh nih. Kita pergi tempat jauh, tapi kita nggak makan makanan daerahnya tuh. Sayang sekali kan, Bu? Iya Bu, betul. Nah, kita juga bisa pakai strategi yang sederhana dengan makan dalam suasana santai, tidak terburu-buru, berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi ibu bisa kayak waktu ibu lagi free nih, lagi nggak ada kegiatan, lagi drakoran, ibu bisa sambil makan, sambil ngemil gitu. Terus bisa makanya nggak usah buru-buru, kayak ibu makan 10 menit aja, ibu cicil-cicil makanannya biar nggak mual seperti itu Bu. Terus kalau semisalnya makanannya udah menurut ibu udah penuh di perutnya, jangan dipaksa Bu, jangan sampai kenyang dulu, itu bisa buat ibu mual. Betul sekali ya Bu, terima kasih. Ya Bu, nanti kita buat catatan hariannya ya Bu, gimana kondisi ibu. Nah, kalau ibu berhasil, kasih tanda centang setiap catatannya. Terus itu kita bisa buat motivasi ibu ke semisalnya nih minggu ini ibu makannya udah 3 kali, yang biasanya hanya 1 kali sehari jadi 3 kali. Nah, itu bisa menjadi salah satu motivasi buat ibu kalau ibu tuh bisa berubah dan bisa sembuh. Bu, dari catatan yang kita berikan tadi, kita akan coba selama 1 minggu. Kalau semisalnya ada perubahan, kita bakal lanjut lagi. Baik Bu. Nah, kita bisa mencatat, ibu bisa nanti mencatat waktu makan, jumlah makan, apakah ibu mual saat makan atau tidak, seperti itu. Baik, itu bisa membantu saya juga ya. Kalau semisalnya 1 minggu ini nggak berhasil Bu, bagaimana biasanya ibu meresponnya? Biasanya saya merasa gagal Bu. Nah, dalam CBT ini kita belajar kalau kegagalan itu bagian dari proses Bu. Jadi yang penting itu ibu coba kembali. Kalau misalnya 1 minggu ini ibu makannya masih mual, muntah dan makannya masih 1 kali sehari, ya kita bisa coba minggu depannya lagi, seperti itu Bu. Iya Bu, saya jadi lebih tenang. Nah,